setiap manusia itu dianugerahi keimanan. Tapi ketika keimanan itu tidak di-backup oleh pengetahuan, data, atau informasi yang benar, pasti keyakinan itu hanya sebuah angan-angan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan dan bukan dengan hiasan. Walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang begitu tersimpan mulia dalam hati. Waqara. Ya, tuwaqirunahu itu kan artinya kita memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulia, begitu agung, begitu ya sampai secara umum juga orang nggak mau diganggu gitu keyakinan itu. Walaupun salah gitu, dia nggak mau disinggung keyakinan. Kenapa? Karena itu diyakini sebagai sesuatu yang begitu mulia dalam hati. Hanya saja pertama itu, dan sampai pada istilah itu setiap manusia yang punya keimanan betul-betul menjaga iman itu sebagai sesuatu yang paling mulia dalam batin dan hatinya, sampai tadi saya katakan tidak boleh disentuh atau disinggung oleh agama lain. Nah, sampai di situ setiap orang pasti akan memilikinya begitu. Nah, tinggal wasadaqahul amal, ditasdiq. Ditasdiq itu kalau istilah ijazah dia apa? Dilegalisir. Distempel, dilegalisir bahwa itu asli. Asli iman atau bukan nih? Nah, itu distempelnya itu, ditasdiknya itu, dilegalisirnya itu dengan amal. Konsep ini saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam dakwah kita udah biasa. Justru yang membedakan gerakan dakwah kita, termasuk kita berorganisasi, berjamaah lewat lembaga apapun, apakah itu ormas, partai, yayasan, sekolah, apapun, adalah proses transformasi keyakinan pemikiran dan keyakinan tadi itu ke tingkat amal perbuatan. Halo? Masih bisa dilanjutkan? Siang-siang diajak mikir, udah terbiasa kita ya seperti ini. Ini yang harus menjadi salah satu dalam tanda petik ya kebanggaan kita, tapi tidak untuk meremehkan orang lain. Ketika sekarang bermunculan para ulama, terutama kaum muda yang cerdas-cerdas luar biasa ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad, almarhum Ustadz Arifin Ilham, dan masih banyak sekarang itu, ratusan bahkan ribuan, yang mengisi kalau kita buka YouTube bingung milihnya. Mau ke ustadz mana ya kira-kira? Secara keilmuan hebat-hebat semua. Nah, ini sisi yang kita syukur. Dan sekaligus kita bersyukur pada Allah ada bagian-bagian tertentu yang kita mungkin sudah meninggalkan sih enggak gitu. Tetapi kita mulai bersyukur membagi bagian kerja kita. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menghijrahkan konsep yang begitu sempurna menjadi sebuah peradaban. Secara umum,
Mereka juga bergerak ke sana. Bersama dengan berbagai proyek-proyeknya. Pesantren tersebut. Halnya dengan Ustaz Adi Hidayat dengan gerakan Hidayat Institutnya sekarang berhasilan menghimpun dana puluhan miliar itu. Dan kita nggak usah iri karena Allah juga sudah memberikan kesempatan ini kepada kita cukup lama. Dan masalahnya kita masih terus mau konsisten atau mau diganti oleh mereka itu aja. Ya. Wa yastabdil qauman ghairahum. Dan kalian dengan sebuah kaum selain kaum Islam. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Dalam konteks ini apakah kita akan mempertahankan minimal konsisten dan terus mengembangkan secara lebih luas dan komprehensif seperti Syumuliyatul Islam itu? Kita masuk di politik, dan sebelumnya dalam dunia pendidikan sosial itu dahsyat luar biasa, kemudian masuk ke politik, itu semakin bertambah agenda kita atau semakin malah terjadi parsialisasi? Seakan-akan yang hebat udahlah, kita sekarang konsentrasi aja lah di politik, kita menangkan di mana-mana. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau melihat kepada ayat tadi yang selalu juga saya sampaikan, biasanya satu paket, mulai dari ayat itu terus nanti loncat sedikit, walaupun dalam prosesnya tidak boleh diloncat. Dari individu yang beriman, bertakwa dan tidak punya cita-cita dalam hidupnya kecuali husnul khatimah itu aja. Apalagi di tengah pandemi ini, dikit-dikit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka WA, ya hari ini saja saya buka WA, di grup itu ada aja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari, setiap buka grup DPD RI, grup teman-teman di dakwah ini, semakin memastikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang pada kamu kematian. Cuman saya nggak tahu sampai kapan, wallahu alam. Tapi yang jelas sudah lewat. Ya, kalau dalam konteks COVID-nya udah lewat. Tapi kalau konteks ajalnya tidak bisa lewat. Dan kebahagiaan yang sangat ketika merenungkan kalau saya diwafatkan, apa yang sudah rasa-rasanya sudah sepenuhnya sudah diganti oleh Allah di dunia ini, ya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sempat menangis waktu dia mendapatkan begitu banyak pujian bahkan dukungan. Kan gerakan dunia mendiskreditkan beliau, ya, diposisikan sebagai teroris segala macam itu kan tidak hanya dari kalangan mereka, bahkan sebagian para guru, para ulama juga ikut memfitnah beliau. Di tengah itu kan yang membela beliau luar biasa. Ya, sampai sanjungan pujian kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia menangis di tengah sanjungan itu. Kata beliau, kalau saja para mujahid yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia selamat menang dalam pertempuran, dan dia dapat jatah, ya, dari ghanimah itu dapat, semuanya sudah difasilitasi oleh Allah, dan kendaraannya pun sudah
semuanya juga difasilitasi ya. Jatah seorang faris itu, seorang pasukan kavaleri penunggang kuda kan beda dengan pejalan kaki. Ada perawatan buat kudanya. Ya kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari sikap beliau ketika mendapatkan kunjungan dari para ulama dalam satu suku. Pada perjuangan beliau untuk terus jangan bergeser, tuduhan kayak apa juga tidak ada artinya. Dia nangis, kenapa? Kalau saja mereka dengan jatahnya sudah dapat bagian dunia, bagaimana dengan akhirat? Sudah dapat jatah, sedangkan dia sendiri mencoba mengkonversi pemahaman itu dengan kalau saja mereka sudah dapat bagian di dunia, ulama juga dapat bagian di dunia. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para ajengan para ulama itu subhanallah. Dalam tanda petik di zaman ini boleh bilang namanya ajengan kiai nggak ada yang miskin. Nggak ada yang ceritanya kekurangan. Kekurangan sembako. Tentunya sekecil apapun tingkatan keustadan dan keulamaan dia itu. Saya berkunjung ke desa-desa. Ajengan-ajengan di desa yang mungkin tidak terkenal kemana-mana, tapi fasilitas dunia tidak kekurangan. Mau pergi kemana pun ada. Undang ke Amerika sudah tinggal berangkat. Tinggal di sana nggak usah bingung dengan hotel, disiapkan hotel. Penginapan di rumah warga boleh, dimanapun boleh. Semuanya nggak usah dipikirin. Singkatnya tinggal datang ngomong gitu aja. Sederhana kelihatan. Sehingga boleh menangis kalau itu sudah saya dapatkan. Dai kita di dunia ini di mana-mana sudah cukup. Ngajar digaji, ceramah diamplopi. Ya. Mau makan sudah dimasaki. Kan kalau ceramah 3 kali sehari, udah cukup makan 3 kali sehari. Minimal, belum amplopnya minimal 300.000, 500. Berapa pasaran di sini amplop? Nah, saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, itulah balasan Allah bagi para hamba-hambanya yang berdakwah ke jalan. Tidak ada yang ditinggalkan. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Hadirin yang saya muliakan, saya mencoba menelusuri kembali konsep dan ajaran sederhana ini. Secara konseptual kita bisa menulisnya dalam jurnal, bahkan jadi disertasi kan. Tapi apa artinya? Dalam konteks ajaran agama, sebuah disertasi ditulis hebat dengan isiumnya cum laude atau summa cum laude, tapi tidak ada di tataran kehidupan. Secara keilmuan dia tetap dapat pahala, tapi transformasi pengetahuan menjadi pengalaman atau keyakinan yang sudah diriset, diteliti, yang tadinya sebuah teori, hari ini menjadi suatu keyakinan saya. Belum berhenti kalau tidak ada transformasi lebih jauh. Makanya ketika Allah menyatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kita harus terlihat pada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita terlibat enggak di dalam merajut ukhuwah bangsa dan umat ini? Tinggal mengambil, ada istilah geopolitik, tentu juga harus ada geodakwah. Dakwah berdasarkan wilayah geografis.
Sudah berapa tadi kan Pak Arief sudah menyampaikan. Sudah berapa banyak yang terselamatkan dengan dakwah kita. Sisi ekonomi, masalah sembako. Bahkan yang lebih gede lagi kalau bicara ekonomi, bisakah kita menyelamatkan di desa Jatiluhur ini, kawasan yang begitu strategis itu tidak habis oleh orang lain. Jatiluhur khususnya tolong petakan potensi lahan yang ada. Siapa penguasa di desa? Itu kan kawasan wisata secara umum ya. Termasuk waduk ke desa. Itu Mekar ya. Penyangga Jatiluhur. Apa potensi di sini? Apa? Pabrik-pabriknya, industri sudah mulai kehilangan ya, sumber-sumber ekonomi. Bahkan punten karedok saja sudah dikembangkan oleh mereka. UMKM itu sekarang sudah masuk. Gitu kan. Kalau kita lihat persoalan politik ekonomi, karedok atau apa namanya, bukan karedok, gado-gado boplo, tahu? Gado-gado boplo di Jakarta itu banyak titiknya dan saya suka berlangganan. Siapa yang punya? Gado-gado itu kan urusan UMKM. Dan sekarang hebatnya mereka udah masuk. Bila perlu ibu-ibu sekalian ke RT-RT untuk mempertahankan ekonomi mereka dalam satu sektor yang mungkin kita justru menjauhinya. Mereka menjadikan itu sebagai sumber ekonomi, bahkan menjadi 3 konglomerat terbesar di Indonesia itu mereka. Yang satu pengusaha jarum, yang satu pengusaha Sampurna, yang satu lagi gudang garam. Dan jaringannya sudah ke RT, disebut dengan mitra. Dan SRC, Sampurna Retail Community. Ada DRP, bukan DPR. Ya, Jarum Retail Partnership. Dan GG, Gudang Garam Retail Strategi komunitas. Mereka untuk mempertahankan ekonomi. Mungkin di satu sisi, toh dia juga nggak ngerokok kok katanya. 3 kelompok itu nggak pernah ngerokok karena tahu bahaya. Tapi untuk bisa mempertahankan ekonomi, dia masuk di lingkaran konglomerat Indonesia bahkan dunia. Padahal punten, dia mainnya di nasional seluruh Indonesia. Siapa yang bisa? Tidak dalam konteks melawan, tapi minimal menyelamatkan aset ekonomi umat. Belum tadi bicara geopolitik, aset pertanahan bangsa. Kalau bicara tanah itu substansi kedaulatan, betul? Punya rumah sih, punya kan? Itu dia berdaulat terhadap rumah itu. Nggak ada yang bisa ganggu. Tapi coba, punya rumah enggak? Sekarang tinggal di mana? Ngontrak. Kapan saja bisa diusir kan? Tapi kalau kita punya rumah, nggak bisa orang seenaknya ngusir kita.
Tapi kalau kita hanya ngontrak, jadi buruh tani, kapan saja bisa dihentikan. Ini yang sedang terjadi di negara kita hari ini. Sok, makanya tadi saya cek. Apalagi kalau sedikit rajin tuh, punten, kan? Bekasi, Karawang, Purwakarta. Cek. Tanah ini sekarang sudah milik siapa sih? Purwakarta juga udah. Purwakarta pinggiran udah. Walaupun insya Allah tidak membebani itu ke kita. Tapi kita diingatkan oleh Allah. Saya masih ingat waktu tsunami. Pernah mau sewa sebuah tempat. Dia sangat senang kalau kita yang sewa. Dan itu rumah masih ada hubungan dengan kepemilikan Pak siapa gubernur yang lalu. Ya. Si ibu yang menempati itu senang menyambut kita kalau kita lah yang menyewa rumah ini. Kenapa? Walaupun harganya masih di bawah tawaran. Kan lembaga-lembaga asing banyak dari Amerika yang masuk ke Aceh waktu itu. Dalam konteks tsunami itu kan mereka mencoba untuk ya jadi lembaga-lembaga sosial lah ya dengan berbagai macam latar belakang. Naris segala macam itu banyak. Termasuk dia mau nyewa itu dengan harga tinggi, tapi kita coba tanya. Dengan harga di bawah itu juga dia mau lepas. Dan saya waktu itu tidak jadi. Yang menarik adalah komentar sang ibu yang menempati rumah itu. Kenapa? Ibu lebih senang kalau kami yang menyewa. Sederhana perspektif berpikir. Ya kalau kita yang masih menempati rumah. Ini rumah pasti masih digunakan untuk sujud pada Allah. Tapi kalau mereka yang sewa, ini bukan lagi tempat sujud. Rasulullah menyatakan, "Wajilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah telah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Kata yamum kan pakai tanah. Tempat sujud, masjidan itu tempat sujud. Kapan saja kita sujud di tanah Allah, sah. Ungkapan itu. Kalau itu menjadi ruh pemikiran Kang Usu. Apa jadinya negeri kita satu saat 60-70% itu sudah tidak digunakan sujud lagi. Yang hari ini masih insya Allah minimalnya 80%. Negeri ini masih ada tempat-tempat digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya rencana jantan ada tadinya aja minimal. Ya Allah, saya ingin desa ini masih bertahan menjadi tempat sujud kepadamu ya Allah. Paling tidak sebagian besar lahan ini tempat sujud. Bayangkan kalau tanah-tanah tadi dikelola dengan teknologi tinggi, tidak menggunakan kata-kata bismillah. Seorang petani waktu mencangkul tidak menggunakan kata bismillah. Begitu hasilnya pun tanah itu memang produktif kelihatannya. Hasilnya dijual ke sana kemari tanpa ada sebuah keberkahan. Itu yang sederhana dalam doa kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bagaimana dalam konteks dakwah kita? Kita berjuang untuk menjadi dalam tanda petik penguasa terhadap satu kawasan itu juga menjadikan baldah ini thayyibah
Dan yang terpenting negeri ini, desa ini menjadi tempat ampunan Allah. Walaupun ghafur. Terlalu jauh saya cerita atau gimana? Ya. Tapi kalau bukan untuk itu yang membedakan kita dalam berjuang lewat politik, partai, ormas atau apapun, dengan orang lain bicara tentang kekuasaan. Apalagi saat ini kekuasaan itu jadi bancakan. Ibarat makanan prasmanan aja, cabik sana, cabik sini. Dibagi-bagi hari ini. Sudah banyak. Kalau ada rumor belakangan, kita sudah diingatkan BPK utang kita sudah menembus berapa? 6.000 triliun lebih ya. Sudah di warning oleh BPK. Kalau bisa janganlah nambah utang lagi. Mengambil kebijakan ini bingung, kalau nggak ngutang dari mana? Hades itu akan ngerti. Tanpa ngutang kita bisa. Nah, ada cerita kita miskin itu. Asal pertama memang disitulah pentingnya peran seorang pemimpin dalam konteks edukasi, mengedukasi masyarakatnya. Dipahamkan makna kaya, makna miskin, makna cukup tidak cukup itu kan dari dulu. Dan itu kekuatan itu ada pada agama. Salah satu sentra agama adalah pesantren. Pesantren itu dulu kiai itu ngajarinnya kayak gitu, yang disebut dengan qanaah, ridho, berkah. Makanya dari dulu boleh dikatakan desa-desa kita, pertanian-pertanian kita itu jarang hama. Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Kerusakan itu boleh karena tingkat teknologi yang tidak terkontrol, sehingga dampak negatif dan efek samping kurang diperhitungkan. Ketika kita habis-habisan beralih dari organik ke kimia, sekarang dampak. Sekarang kita ingin mengembalikan dari kimia ke organik, beratnya luar biasa. Saya mencoba 5 tahun lalu. 2009-2014 pengen berapa desa pun lah yang mau kembali, mentalnya udah nggak bisa. Belum lagi bicara mental anak muda kita di desa yang masih mau jadi petani di desa. Masih banyak kan lahan pertanian di desa apa tadi? Popo. Karena udah hasil pantauan saya pribadi, termasuk Bapak Ibu sekalian, saya juga sering mengintrospeksi diri saya, ini masih dai bukan sih? Atau saya sudah jadi anggota DPD dengan berbagai macam tugas, berbagai tuntutan kerja di DPD dengan reses segala macam kayak gitu. Sudah cukuplah dengan begitu. Apa yang saya repot-repot jadi dai? Astagfirullahaladzim ya. Kita berlindung kepada Allah. Mohon ampun jika mulai tergerus mental kita ini dengan capaian-capaian yang sifatnya tadi balasan dunia. Ya, Kang Hadian di kamar Aisyah dari almarhum Ustaz Taufik Ridho. Ada lelang foto almarhum Ustaz Rahmat Abdullah, dihadiahkan ke putri saya oleh Ustaz Taufik Ridho rahimahullah ya. Waktu itu masih tertulis kalimat, kami rindu zaman ketika kita memberikan segalanya untuk dakwah ini.
kalau masuk kamar itu ngelihat foto itu mengingatkan rindu zaman ketika di awal-awal dakwah, skalanya untuk dakwah. Mulai dari desa Jatiluhur, desa Sukajaya, Sukatani, yang gitu, desa Cikoko. Insya Allah tambah 2 lagi ya Kang ya, ada 5. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.